Oke, shalom Bapak Ibu. Kami kembali datang mau menyapa Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Saat pagi hari ini kita kembali memeningkan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Meskipun ibadah ini sifatnya online. Namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akui kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa ku cinta Kau. Dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa. Angkat tanganmu, katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa. Sekali lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa ku cinta, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi pernyataan kami Tuhan,
Bapa, kami sangat mencintai Engkau. Kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, saat pagi hari ini kami rindu lebih dalam meninggikan Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Biarlah kita mau datang mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Allah menjanjikan bahwa ada hari esok buat saudara dan saya. Oleh karena itu mari bersama-sama agungkan Tuhan lewat pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya. Yes. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, makan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Tanda hidup, Amin. ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus, Dia adalah Allah. Yesus namanya. Dia datang menyembuhkan serta menyucikan setiap kita. makan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Pada hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia. Pada hidup, amin, ada hari esok. Pada hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hidup jadi berarti karena Tuhan hidup. Ketika Dia mati, Dia tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu, mari akui Tuhan dalam segala hal. Dia adalah ajaib dan Dia perkasa dalam kehidupan kita. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
pemegang bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Engkau Raja yang mulia, Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Haleluya. Biarlah kita selalu meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sorakan haleluya. Yes. Yesus, Kau kekuatan hidupku, akan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, rasa kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, takkan Kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Mari bersama-sama kita terus masyarakat haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Mari angkat tanganmu.
dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Berkuasa segala bumi katakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, segala bumi katakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa. Sekali lagi katakan, ku sorakan haleluya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Berkuasa segala bumi katakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Haleluya. Nama Tuhan berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan terlalu besar bagi setiap kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Haleluya Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, dituntun, ditegur oleh firman Tuhan. Karena kami tahu itulah yang kami perlukan dalam kami menjalani hari-hari kami. Kekuatan dari firman Tuhan, itulah yang kami butuhkan. Tuhan, pimpin kami, buat kami mengerti, ajar kami dengan firman-Mu, dan biar kami boleh setia melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau sampai pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah secara online. Kita percaya itu semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu bagaimana Tuhan mampu membuka jalan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar istilah mengenai lockdown. Yaitu di mana suatu
wilayah melakukan karantina di mana tidak ada seorang pun yang boleh keluar ataupun masuk. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab juga Yeriko pernah melakukan lockdown. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yosua. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi saudara, pada waktu itu kota Yeriko melakukan lockdown di mana tidak boleh ada satu orang pun yang keluar ataupun masuk. Kenapa mereka lakukan itu saudara? Karena mereka tidak mau mengizinkan orang Israel masuk ke tempat kota Yeriko. Nah saudara, kita melihat Yeriko memang adalah suatu benteng yang sangat kuat. Ya, bahkan saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa tebal dari benteng Yeriko itu kurang lebih ada 9 meter saudara. Jadi antara tembok bagian depan dengan tembok bagian belakang saudara itu ada sekitar 4 meter, itu bisa buat orang untuk berpijak. Dan di sanalah para prajurit biasanya mereka melakukan jaga saudara. Nah saudara, tembok yang begitu tebal, benteng yang begitu kokoh, sekalipun mereka melakukan lockdown, mereka menutup semua pintu gerbang mereka. Tetapi karena Tuhan yang memang sudah berjanji kepada bangsa Israel untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kota yang pertama harus mereka masuki adalah kota Yeriko. Saudara, karena Tuhan yang memang sudah berjanji, sekalipun kota itu ditutup rapat-rapat oleh manusia, tetapi Tuhan mampu untuk membuka kota tersebut. Nah, saudara, kita lihat akhir dari kisah kota Yeriko ini. Di dalam ayatnya yang ke-20 saudara, di sana dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Israel melakukan Paskah di Gilgal. Jadi saudara, Israel diminta Tuhan untuk mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dan lihat apa yang terjadi saudara. Hari yang ke-7, sekalipun tembok atau benteng Yeriko itu tertutup rapat, mereka melakukan lockdown. Tetapi Tuhan sanggup untuk membuka bahkan meruntuhkan tembok Yeriko. Saudara, mungkin akhir-akhir ini kita melihat ada begitu banyak hal yang kelihatannya mungkin tertutup di dalam hidup kita. Kelihatannya banyak hal yang sepertinya tertutup mengalir dalam hidup kita. Mungkin itu berkat, mungkin itu kesembuhan, mungkin itu ekonomi dan lain sebagainya saudara. Mungkin kita melihat ada begitu banyak hal yang kelihatannya tertutup di dalam hidup kita. Tidak ada jalan keluar. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini saudara. Apapun yang ditutup oleh manusia, kalau memang Tuhan mau buka, Tuhan sanggup untuk membuka semuanya itu bagi kita. Tetapi saudara, ada satu hal yang harus kita lakukan. Seperti yang bangsa Israel lakukan, apa saudara? Mereka berharap, mereka bersandar, dan mereka percaya kepada Tuhan. Serta mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka percaya punya iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan itu terjadi saudara. Dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu apa saudara? Mereka melakukan berkeliling setiap hari 1 kali saudara tanpa bersuara. Itu yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan mereka taat lakukan itu. Dan pada hari yang ke-7 saudara, mereka melakukan selama 7 kali. Dan pada yang ke-7 kali itu mereka bersorak seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan runtuhlah tembok itu. Jadi saudara, apa yang membuat Israel bisa menang saudara? Bukan karena mereka punya senjata yang canggih pada waktu itu saudara. Tidak. Kalau kita melihat ukuran Israel pada waktu itu, mereka tidak punya modal apa-apa. Mereka tidak membawa senjata yang canggih saudara. Persenjataan mereka kalah jauh dengan apa yang ada di dalam tembok Yeriko saudara. Ya, bahkan kalau kita lihat kisah ke-12 pengintai, waktu mereka pulang mereka mengatakan bahwa di sana terdapat orang-orang yang badannya begitu besar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dan mereka melihat diri mereka seperti belalang saudara, tidak ada apa-apanya. Tapi saudara lihat kisah ini, bagaimana Israel berhasil mengalahkan dan merebut kota Yeriko. Karena apa saudara? Karena Tuhan yang membukanya bagi mereka.
Saudara, akhir-akhir ini apapun yang tertutup dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka semuanya itu bagi kita. Saudara, ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita lihat. Sekalipun mereka melihat jalan yang tertutup di depan mereka, sekalipun bahkan tidak ada dasar untuk mereka berharap. Tetapi mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan mampu membuka jalan dalam hidup mereka. Saudara, Abraham ketika dalam usia tuanya, kita tahu kisah ini saudara. Abraham belum memiliki anak, Sarah belum memiliki anak saudara. Kelihatannya kandungannya tertutup. Tapi saudara lihat, sekalipun Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap, sekalipun mungkin kelihatannya kandungan dari Sarah itu tertutup, tetapi karena Abraham percaya kepada janji Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan bagi dia. Saudara, apa yang terjadi? Bahwa Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan anak perjanjian yang bernama Ishak. Saudara, banyak kisah-kisah di dalam Alkitab. Esther dan Mordekai. Kita juga melihat saudara, waktu mereka menghadapi di mana tidak ada lagi jalan keluar. Pada waktu itu bangsa Israel, saudara, mereka mengalami suatu ancaman yang begitu besar. Mereka akan dibunuh dalam 1 hari saudara. Tidak ada harapan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa, mereka berdoa dan mereka berharap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan saudara lihat, mujizat terjadi pada waktu itu. Israel terbebas dari ancaman, bahkan musuhnya yang ingin membunuh Israel, justru itulah yang digantung pada waktu itu saudara. Saudara, kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Jalan yang tertutup, bahkan mungkin itu ditutup oleh musuh kita saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka jalan itu bagi kita. Saudara, Don Moon pernah menulis satu lagu, dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara, ketika dia menulis lagu ini juga bukan dalam kondisi yang baik saudara. Pada waktu itu dia mendengar kabar bahwa saudara iparnya, yaitu anaknya, mengalami kematian pada saat mereka sedang dalam perjalanan saudara. Pada waktu tergoncang itulah dia menulis lagu ini. Bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan bahkan di saat tiada jalan. Saudara, sekali waktu ada seorang dokter spesialis kanker saudara yang terkenal yang bernama Dr. Mark. Nah, saudara, pada waktu itu dokter ini diundang di dalam suatu konferensi di suatu kota untuk apa saudara? Untuk menerima penghargaan dari hasil riset medis. Nah saudara, ketika dokter ini dalam perjalanan menggunakan pesawat terbang saudara, tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan teknis. Dan mau tidak mau harus mendarat secara darurat di kota terdekat. Nah saudara, ketika dokter ini mendarat saudara, karena dia tidak ingin terlambat untuk menghadiri konferensi tersebut, saudara, dia akhirnya menyewa satu mobil, kemudian dia melanjutkan perjalanan dengan mobil. Nah saudara, di tengah jalan, saudara, tiba-tiba ada badai angin kencang yang menghadang mobil tersebut, sehingga apa yang terjadi saudara, mobil itu tersesat dan dia mencari tempat untuk menginap pada malam itu, karena memang saudara hari sudah malam. Dan dia melihat ada satu rumah, satu-satunya rumah pada waktu itu. Ya, kemudian dokter ini memutuskan ya sudah kita menginap di rumah tersebut. Saudara, akhirnya dia ketok rumah itu dan rumah itu dibukakan pintunya saudara oleh seorang wanita. Kemudian dokter ini bicara, bolehkah kami menumpang malam hari ini di rumah kamu? Dan wanita ini mempersilahkan dokter tersebut saudara untuk menginap malam itu di rumahnya. Nah saudara, sepanjang waktu dokter itu beristirahat saudara, dia memperhatikan wanita ini. Dia duduk di sebelah anaknya, dia berdoa tidak henti-hentinya saudara. Di samping anaknya. Kemudian dokter ini mendekati dan bertanya kepada perempuan itu saudara. Apa yang terjadi dengan anak kamu? Kemudian wanita itu bercerita bahwa anaknya mengalami satu sakit. Yaitu di mana mengalami satu sakit kanker yang langka. Yang tidak bisa diobati oleh siapapun juga. Dan dia mendengar pada waktu itu. Ternyata ada satu orang dokter yang kemungkinan bisa menyembuhkan. Yaitu yang bernama Dr. Mark. Nah saudara, karena wanita ini adalah keluarga yang miskin saudara. Dia cerita kepada dokter tersebut bahwa dia tidak punya uang untuk membayar. Apalagi dia harus pergi dari kota yang jauh ke tempat dia juga tidak tahu dokter itu ada di mana saudara. Ya karena memang dia tidak punya uang, tidak punya biaya untuk membiayai proses kesembuhan anaknya. Tapi tahukah saudara, jalan yang pada waktu itu mungkin kelihatannya tertutup bagi wanita itu. Ternyata pada malam hari itu dibuka oleh Tuhan. Bahkan dokter yang dia harapkan bisa menolong, justru Tuhan sendiri yang mengantar ke rumah wanita itu, yaitu Dr. Mark.
Saudara, banyak kesaksian di dalam hidup orang percaya ketika kelihatannya tidak ada jalan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan sanggup untuk membuka jalan bagi mereka. Saudara tahu, seorang tokoh yang terkenal di Amerika Serikat, saudara, yang bernama Abraham Lincoln. Saudara, dia lahir dari keluarga yang miskin, dia hidup di dalam kemiskinan, bahkan bisnis yang dia mulainya, saudara, bangkrut. Tunangannya juga meninggal, bahkan dia kalah dalam pemilihan anggota Kongres. Bahkan dia 9 kali gagal, saudara, untuk menjadi anggota Senat. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Dan dia setia melakukan firman Tuhan. Akhirnya dia terpilih menjadi presiden ke-16 di Amerika Serikat, saudara. Nah saudara, di dalam kisahnya, saudara, dialah presiden yang justru pertama kali mencanangkan adanya hari doa dan puasa nasional Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret tahun 1863. Dia mengajak seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk mereka berdoa dan mereka berpuasa. Saudara, bahkan semua pemikiran, keputusan dan kebijaksanaan selama kepemimpinannya itu banyak dilandaskan pada firman Tuhan. Dan kita lihat saudara, pada tahun 1964 dialah presiden yang pertama kali untuk saudara memasukkan tulisan In God We Trust di dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Saudara, berkali-kali dia gagal, kelihatannya begitu banyak jalan yang tidak terbuka dalam hidupnya. Tetapi saudara melihat, ketika dia percaya dan terus berharap kepada Tuhan, maka jalan itu dibukakan bagi dia. Saudara, dalam hidup kita mungkin saat ini kita melihat ada begitu banyak jalan yang kelihatannya kok tertutup, kok sakit di dalam keluarga saya masih ada. Kemudian secara ekonomi juga kelihatannya tertutup berkat itu bagi saya. Apalagi saudara, kita tahu saat ini masa-masa yang begitu sulit di tengah bangsa kita. Ya saudara, PSBB juga saat ini sedang dilakukan, dijalankan di kota kita Tangerang, saudara. Ada begitu banyak orang-orang juga yang harus kehilangan pekerjaan. Dan mereka saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Saudara, sepertinya mungkin tidak ada jalan dalam hidup kita. Bahkan termasuk orang percaya juga mengalaminya, saudara. Tetapi percayalah saudara, dari kisah yang kita belajar pagi hari ini, di mana Tuhan sanggup membuka jalan bagi Israel, bahkan dia meruntuhkan tembok yang begitu kokoh, benteng yang begitu kuat pada zaman itu. Dia juga Allah yang sanggup untuk membuka jalan bagi kehidupan kita. Ekonomi kita, sakit penyakit kita, apapun masa-masa sulit yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah saudara bahwa Allah sanggup untuk membuka jalan bagi kita. Ada begitu banyak kesaksian yang dialami oleh anak-anak Tuhan ketika tidak ada jalan dalam hidup mereka, tapi Tuhan sanggup membuka jalan bagi mereka. Regina juga saudara, pemenang Indonesian Idol, itu juga sama saudara, lahir dari keluarga yang miskin, bahkan dia harus mengalami patah tulang ketika dia mengalami sebuah kecelakaan dan ayahnya juga meninggal pada kecelakaan tersebut saudara. Tetapi saudara, di dalam kesulitan itulah dia belajar percaya kepada Tuhan. Bahkan pada waktu SMA dia harus pergi dari satu kafe ke kafe lain bernyanyi untuk apa saudara? Untuk menghidupi kehidupan dia dan keluarganya. Di saat semua jalan tertutup, bahkan saudara dia mengikuti audisi Indonesian Idol berkali-kali gagal saudara. Kelihatannya jalan begitu tertutup dalam hidupnya. Tetapi ketika dia tidak pernah berhenti untuk mencoba terus. Dan dia belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan buka jalan dan dia berhasil bahkan menjadi pemenang dari Indonesian Idol. Saudara, percayalah. Firman Tuhan itu berlaku dalam hidup kita saat ini. Apa yang pernah terjadi pada waktu zaman Israel ketika dia masuk ke tanah perjanjian saudara. Itu juga akan kita alami dalam hidup kita. Saat kelihatannya tidak ada jalan, kita percaya Tuhan sanggup untuk buka jalan bagi kita. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, tidak ada jalan juga bagi mereka ketika mereka baru pertama kali keluar, saudara. Di depan mereka lautan, di belakang pasukan Firaun mengejar, saudara. Tidak ada jalan bagi mereka. Tetapi pada waktu itu Musa mengulurkan tongkat dan dia berhasil untuk membelah lautan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Saudara, biar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Apapun jalan di depan kita yang saat ini mungkin kelihatannya tertutup. Saudara, percayalah Tuhan sanggup untuk membukanya bagi kita. Asalkan saudara kita tetap percaya, bersandar dan berharap kepada Dia. Dan saudara jangan lupa tetap taat, lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan bekerja membuka jalan dalam hidup kita.
Saudara, biar firman Tuhan ini boleh terus menuntun kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terus kita bagikan kepada orang lain. Bahkan jalan yang Tuhan buka bagi kita, biar itu boleh menjadi kesaksian bagi kita untuk banyak orang. Supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita angkat satu lagu saudara yang mengatakan bahwa saat Dia berfirman, kita percaya Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Kita yakin saat Tuhan berfirman, kita akan mengalami kemenangan karena Tuhan bertindak bagi kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk membuka jalan bagi kami. Bahkan di saat kami melihat tidak ada jalan, semuanya tertutup bagi kami. Tapi kami percaya, ketika kami mendengar saat Tuhan berfirman, dan ketika kami taat belajar melakukannya dalam hidup kami akan melihat bahwa jalan akan terbuka bagi kami. Tuhan akan melakukan banyak perkara yang besar di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Ajar kami terus percaya kepada Tuhan. Setia melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan melihat begitu banyak jalan yang akan terbuka di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan bagi kami, tuntun kami terus dengan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang sedang mereka hadapi akhir-akhir ini Tuhan. Situasi yang mungkin di sekitar kami begitu sulit. Kelihatannya tidak ada jalan bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Biar setiap kami jemaat-Mu Tuhan, tetap kami memiliki pengharapan dan iman yang percaya, yang teguh kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan yang ada dengan kami, Tuhan yang akan melakukan begitu banyak hal, membuka pintu dan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, yang jemaat-Mu Tuhan mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang menghadapi begitu banyak kesulitan saat ini, biar Tuhan membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa terus Tuhan buat bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan memberikan kesembuhan bagi bangsa kami. Supaya masa-masa sulit ini boleh berlalu Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh mengalami suatu mujizat Tuhan. Dan begitu banyak orang akan percaya karena pertolongan Tuhan terjadi di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur biar kami naikkan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Mari saudaraku, kita mau terima berkat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan senantiasa baik. Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan selalu memberi kami kekuatan. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami syukuri kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sekarang Tuhan kami mau terima berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Kiranya berkat-Mu Tuhan membawa kami semakin giat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau terima berkat Allah. Haleluya. Sekarang kekasih dalam Tuhan, turunlah kiranya berkat yang sempurna, berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, serta kekuatan baru, penghiburan, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu menyertaimu mulai saat sampai Yesus datang kembali. Dan kiranya persekutuan dalam Allah Roh Kudus, damai sejahtera daripadanya memenuhi setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
Amin. Tuhan Yesus memberkati.